Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan membahas materi besaran fisika dan pengukuran. Kompetensi dasar yang akan dicapai yaitu menerapkan prinsip-prinsip pengukuran besaran fisik, ketepatan, ketelitian, dan angka penting serta notasi ilmiah. Besaran, satuan, dan dimensi. Besaran adalah sesuatu yang memiliki besar atau nilai dan dapat diukur serta hasilnya dinyatakan dengan angka. Besaran itu ada dua, yaitu ada besaran berdasarkan satuan dan ada besaran berdasarkan nilai. Besaran yang berdasarkan satuan itu ada dua, yaitu besaran pokok dan besaran turunan. Yang dimaksud dengan besaran pokok adalah besaran yang satuannya telah ditentukan terlebih dahulu dan bukan merupakan turunan dari besaran lain, baik dengan operasi perkalian ataupun pembagian. Sedangkan yang dimaksud dengan besaran turunan adalah besaran yang diturunkan dari besaran pokok. Besaran yang berdasarkan ke nilai dan arah itu ada besaran vektor dan besaran skalar. Besaran vektor adalah besaran yang mempunyai nilai dan arah, dan besaran skalar adalah besaran hanya memiliki nilai saja. Yang termasuk kepada besaran pokok itu adalah panjang yang mempunyai satuan meter, massa mempunyai satuan kilogram, waktu mempunyai satuan sekon, suhu satuannya Kelvin, kuat arus satuannya ampere, intensitas cahaya satuannya kandela, jumlah zat satuannya mol. Yang termasuk kepada besaran turunan adalah luas, satuannya adalah meter persegi, di mana luas ini diturunkan dari besaran pokok panjang. Kemudian kecepatan, satuannya adalah meter per sekon, di mana kecepatan ini adalah diturunkan dari besaran panjang dan waktu. Kemudian berat ini ada satuannya kilogram kali meter per sekon kuadrat, yang diturunkan besaran berat ini, besaran turunan berat ini diturunkan dari besaran pokok panjang, massa, dan waktu. Untuk gaya, kemudian gaya karena mempunyai satuan yang sama dengan berat, yaitu kilogram kali meter per sekon kuadrat atau newton, maka gaya ini adalah diturunkan dari besaran pokok yang sama dengan berat, yaitu dari panjang, massa, dan waktu. Dan selanjutnya bisa dilihat pada tabel yang ada di tayangan ini. Selanjutnya, besaran skala. Besaran skala adalah besaran yang mempunyai nilai saja, yaitu ada massa, waktu, suhu, jarak, kelajuan. Besaran vektor. Besaran vektor itu ada besaran yang mempunyai nilai dan arah, yaitu ada gaya, ada kecepatan, percepatan, momentum, perpindahan, dan lain-lain. Dimensi. Dimensi itu adalah merupakan suatu lambang dari suatu besaran. Misalnya besaran pokok, lambang daripada besaran pokok untuk panjang atau dimensi dari besaran pokok panjang itu adalah L, kemudian diberi tanda kurung. L-nya adalah huruf besar, kemudian untuk massa M, M-nya M huruf besar, diberi tanda kurung, dan seterusnya. Kemudian dimensi untuk besaran turunan. Besaran turunan luas itu ada diturunkan dari besaran pokok panjang. Maka dimensi daripada luas itu adalah sama dengan panjang, hanya diberi pangkat 2. Kenapa diberi pangkat 2? Karena luas ini adalah ditentukan oleh panjang dan lebar. Jadi panjang maupun lebar itu adalah merupakan besaran pokok daripada panjang. Jadi L kuadrat. Kemudian yang selanjutnya, contoh selanjutnya itu adalah usaha. Usaha ini adalah diturunkan dari besaran massa, besaran pokok massa, kemudian panjang, kemudian waktu. Satuannya adalah kilogram kali meter kuadrat per sekon kuadrat. Maka dimensinya adalah dimensi daripada massa itu adalah M, dimensi daripada meter adalah L, kemudian ini meternya dikuadratkan dari pangkat 2, kemudian dibagi dengan S. S itu adalah waktu, sekon. Sekon itu dimensinya adalah T, jadi T pangkat min 2. Jadi kesimpulannya, untuk mencari dimensi, kita harus tahu dulu satuan daripada besaran itu sendiri. Jadi dengan mengetahui besaran
Dengan mengetahui satuan dari suatu besaran itu, maka memudahkan kita untuk menentukan dimensi daripada suatu besaran. Selanjutnya kita akan bahas tentang pengukuran. Mengukur adalah suatu kegiatan untuk membandingkan suatu besaran dengan satuannya. Nah, besaran itu ada besaran panjang, kemudian ada besaran waktu, dan ada besaran massa. Untuk mengukur besaran panjang itu bisa menggunakan penggaris, jangka sorong, kemudian mikrometer, skrup. Yang akan kita bahas nanti dalam pokok bahasan sekarang adalah kita akan membahas bagaimana cara membaca jangka sorong yang digunakan untuk mengukur panjang, kemudian juga mikrometer, skrup. Nah, untuk besaran-besaran lainnya, baik besaran waktu dan massa, cara membacanya atau tidak akan dibahas pada kali ini, mungkin pada pertemuan yang lain. Selanjutnya, nah ini adalah jangka sorong, di mana jangka sorong adalah digunakan untuk mengukur besaran panjang. Nah, ada bagian-bagian dalam jangka sorong, ini ada rahang luar, kemudian ini ada rahang dalam, kemudian ini skrupnya, kemudian ini skala nonius. Skala nonius itu adalah skala yang bisa digeser-geser, ya, ada di sini dan bisa digeser-geser. Kemudian ada skala tetap, ini ada skala tetap, ya, yang ada di sini. Kemudian ini ada yang digunakan untuk mengukur suatu kedalaman. Untuk membaca alat ukur dengan menggunakan jangka sorong ini, itu adalah hasil pengukurannya adalah skala utama, dari skala yang terbaca pada skala utama, kemudian ditambah nilai atau skala yang terbaca pada skala nonius, kemudian dikali ketelitiannya. Nah, nanti kita coba lihat kepada ini adalah hasil pengukuran dengan menggunakan jangka sorong. Kita perhatikan ini skala utamanya. Pada skala utamanya terbaca adalah ini perhatikan yang angka 0 di skala nonius, ya, garis pada ini, maka skala yang terbaca pada skala utama itu adalah ini angka 1 garisnya itu adalah mewakili angka 1 dari 1,1, kemudian ini 2. Jadi yang terbaca oleh skala utama itu adalah 1,2. Nah, di sini kan garis pada skala noniusnya tidak tepat berimpit di garis pada skala utama. Oleh karena itu kita akan melihat berapa lebihnya. Nah, untuk melihat lebihnya kita perhatikan garis yang ada pada skala nonius yang berimpit dengan skala utama. Nah, garisnya skala nonius yang berimpit dengan skala utama ini ada di sini. Jadi ada pada 2,5, ya, ini 2, kemudian ini kan 3, berarti ini ada tengah-tengah 25, ya. Nah, jadi 2,5. Kemudian jadi hasil pengukuran dengan menggunakan jangka sorong tersebut adalah 1,2, ini 1,2 cm ditambah 2,5 kali 0,01. Maaf ya, ini adalah bukan mili tapi senti. Ya, ini senti, sehingga yang terbaca itu adalah 1,2 ditambah 2,5 kali 0,01 itu sama dengan 1,225 cm. Nah, selanjutnya, nah ini juga contoh lain alat yang terbaca oleh jangka sorong. Perhatikan di sini. Di sini adalah nih 1, 2, 3. Jadi ini ada 0,3 cm skala yang terbaca pada skala utama. Kemudian kita lihat lebihnya berapa di skala nonius yang berimpit dengan skala utama. Nah, kita dapat di sini ini adalah skala utama yang berimpit dengan skala nonius, yaitu ada pada 7,6. Ya, karena satu garis ini mewakili 2, 4, 6, yaitu 7,6. Nah, kemudian ketelitiannya ada 0,1, jadi 7,6 kali 0,1 itu adalah 0,076 cm. Jadi skala yang terbaca pada skala nonius itu ada 0,076 cm ditambah 0,3 cm. Jadi sama dengan 0,376 cm. Jadi yang terbaca oleh alat ukur jangka sorong tersebut ada 0,376 cm. Selanjutnya adalah kita akan lihat pengukuran dengan menggunakan jangka sorong.
mikrometer skrup. Mikrometer skrup ini ada bagian poros tetap, ya ini ada poros geser yang bisa digeser-geser. Ini ada untuk penguncinya supaya benda yang kita simpan di sini, yang kita ukur tidak jatuh, maka ini penguncinya menggunakan pengunci. Kemudian ini ada skala tetap. Kemudian di sini ada skala nonius karena saling bisa digeser-geser, ya sama dengan jangka sorong sebenarnya. Kemudian ini ada diputar untuk memutar ketepatan pada skala nonius. Yang selanjutnya kita akan coba terapkan kepada hasil pengukurannya. Nah, ini adalah yang terbaca oleh alat ukur mikrometer skrup. Nah, kita lihat ini 0, 1, 2, 3, 4 ya, 4. Ini ada nih tengah-tengah jadi 0, ini 0, ini 0,5, ini 1, 1,5. Kemudian ini 2, 2,5, ini 3, 3,5, ini 4, berarti ini 4,5. Itu yang terbaca pada skala tetap. Ini skala tetap 4,5 mm. Kemudian pada skala nonius. Nah, ini skala noniusnya. Cari garis yang skala nonius yang berimpit dengan skala utama. Nah, ini ada skala noniusnya yang berimpit dengan skala utamanya garis yang ini, yaitu 10, 11, dan 12 di sini. 12. Kemudian dikali dengan ketelitiannya 0,01. Jadi 12 kali 0,01 itu sama dengan 0,12 mm. Jadi yang terbaca oleh skala nonius ini adalah 0,12 mm. Jadi hasil pengukuran mikrometer skrup itu ada 4,5 mm ditambah 0,12 jadi sama dengan 4,62 mm. Nah, dengan cara yang sama ya dengan yang gambar yang ini hasil contoh lain dari hasil pengukuran dengan menggunakan mikrometer skrup. Skala yang terbaca oleh skala tetap, perhatikan di sini yang di lingkaran itu adalah 5,5 ya milimeter. Kemudian pada skala noniusnya kita cari garis yang berimpit dengan skala utama yang ini 25, ini berarti 26. Nanti dikali dengan ketelitiannya, ketelitian dari jangka sorong itu 0,01 mm. Jadi 0,5 mm ditambah hasil perkalian 26 kali 0,01 mm jadi sama dengan 5,76 mm. Nah, terima kasih. Mungkin itu yang bisa Ibu sampaikan. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.